Saya akan membawakan sebuah tema atau bab al-udhahi, babul udhahi, yaitu bab tentang binatang kurban, khusus ke masalah binatangnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini. Kata Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berkurban dengan kabshain. Kabshain itu ya bentuk tasniyah. Kabsyun, kambing kibas. Kalau di Indonesia kibas itu ya domba itu yang ekornya gemuk tuh. Ekornya gemuk, kibas. Nah, Rasulullah tuh bikabsyaini amlahaini. Dua, ini tasniyah, bentuk tasniyah. Dua kambing kibas amlahaini. Amlahaini ini kalau dimaknai cara pesantrennya, amlahaini kang putih semu ireng karuni, yang berwarna putih kombinasi hitam. Aqronaini, dan bertanduk. Nah, sudah muncul tanduknya, tanduk kambingnya. Wa yusammi, dan Rasulullah menyebut nama Allah, yusammi, bismillah itu. Wa yukabbiru, lalu Rasulullah bertakbir, Allahu akbar gitu ya. Wa yusammi wa yukabbiru, bismillahi wallahu akbar. Wa yadha'u rijlahu ala sifahihima. Wa yadha'u, dan meletakkan Rasulullah rijlahu, kakinya, ala sifahihima, di atas permukaan leher kambingnya itu. Nah, sudah kebayang kan? Ini ketika melakukan proses penyembelihan, nah, Rasulullah dikatakan dalam hadis ini wa yadha'u rijlahu ala sifahihima. Beliau meletakkan kakinya ala sifahihima. Rijlahu salah satu ya. Ini kalau kita bayangkan berarti kaki kanan. Ala sifahihima, di atas permukaan leher. Wa fi lafdin, dalam satu lafaz menyebutkan dzabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Artinya tidak minta tolong orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, yaitu hadis yang disepakati oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq alaih. Muttafaq itu artinya disepakati, alaihi, atas hadis ini. Artinya dari dua imam, masing-masing dari kitabnya itu berisi hadis ini. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya terdapat hadis yang berbunyi seperti ini. Begitupun di kitabnya Sahih Muslim berarti ada hadis ini, maka disebut muttafaq alaih. Wa fi lafdin saminain, dalam satu lafaz menyebutkan saminain, ada tambahan saminain, ini gemuk, keduanya sama-sama gemuk, dua kambingnya itu saminain. Wali Abi Awanah fi sahihihi, dalam riwayatnya Abu Awanah di dalam sahihnya dikatakan saminaini. Tadi samin pakai sin, sekarang saminain pakai sa. Nah, ini memiliki makna yang berbeda.
hampir sama kalau kita dengarkan kata atau sebutan katanya itu saminain, saminain. Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini mengindikasikan bahwa merubah satu huruf saja, artinya salah makhraj saja itu bisa salah makna. Makanya kalau kita sholat, apalagi mengimami sholat, kalau sampai makhrajnya tidak benar, itu berakibat fatal karena bisa merubah makna. Nah, ini selingan ke sana sekalian ya. Ada di kitab di fikih itu menjelaskan, bahkan menekankan di situ. Ketika bacaan Fatihah, nah ini betul-betul diperhatikan. Di lafaz atau di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di iya-nya itu bertasydid. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu merubah makna. Kalau iyyaka ditasydid, itu sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ayat itu. Iyyaka, kepada engkau ya Rabb, kepada engkau wahai Allah, wahai Rabb, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, juga kepada engkau, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Nah, kalau tidak ditasydid, iyyaka itu artinya kepada matahari. Iyyaka, iyyaka, harus begitu ya, ada tasydidnya, ditekan, tasydid itu tekan. Nah, ini merubah huruf saja itu bisa berubah maknanya. Nah, kalau samina ini itu artinya gemuk, ya, di kambingnya gemuk-gemuk keduanya. Sedangkan thamina ini bil mutsallatsa, ya, badal sin dengan mengganti ta, diganti dengan ta. Thaminain artinya mahal harganya, ya. Jadi kalau mau berkurban, ya, sebagaimana yang Rasulullah contohkan, ya, mau berkurban kambing, ya cari kambing yang berkualitas, yang gemuk-gemuk, yang mahal harganya. Nah, kalau bisa mengupayakan seperti itu, ya seperti itu, karena Rasulullah seperti itu ketika berkurban. Jangan cari yang krempeng-krempeng, cari yang tipis-tipis dagingnya. Apalagi kalau beli nawarnya itu minta ampun. Kalau memang niat berkurban, kemudian ittiba li Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti ini. Jadi sifahihima di sini disebutkan wal muradu safhatul unuki, ya, permukaan leher. Jadi Rasulullah itu meletakkan kaki, ya kaki kanan berarti ya di sini, ya, di atas lehernya, dipegang kepalanya, biasanya dibaringkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat itu binatang kurbannya itu. Berarti posisi kepalanya di mana? Di selatan, ya. Posisi kepala kambingnya atau binatang hewan kurbannya itu di selatan berarti. Karena sunnahnya itu dimiringkan, dihadapkan ke kiblat. Nah, itu ya. Lanjut, wa fi lafdin li muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Nah, dalam lafaz Imam Muslim ada penyebutan kalimat wa yaqulu, dan Rasulullah mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Walahu, juga dalam riwayatnya, dalam lafaz Imam Muslim, min hadithi Aisyah
min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin aqrana, Rasulullah menyuruh kabshaini bi kabshin aqrana, untuk diambilkan binatang kambing kibas itu, aqrana yang bertanduk, yata'u fi sauda, yang di pergelangan kakinya itu berwarna hitam, wa yabruku fi sawad, ya, dan di perutnya ada hitamnya, warna kulitnya, kulit kambingnya itu ya. Wa yanzuru fi sawadin, dan di area matanya itu juga berwarna hitam. Fa'utiya bihi, maka diserahkan kepada Rasulullah, liyudhhiya bihi, untuk dikurbankan. Faqala laha, lalu Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyatu, halumil mudiyatah, tolong ambilkan pisau, ya, pisau sembelihannya. Di sini disebutkan al-mudiyah itu as-sakinul kabirah, ya, pisau besar, golok kalau di sini mungkin ya. Biasanya apa namanya? Golok. Biasanya untuk sesembelihan tuh pisaunya agak kecil, ya sedang lah dia. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishadiha bihajarin, tolong asah pisau itu, bihajarin, dengan batu tajmin. Fafa'alat, maka dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Thumma akhadhaha wa akhadhahu fa'ajja'ahu, nah, kemudian Rasulullah mengambil pisaunya itu, juga mengambil kambingnya itu, kambing kibasnya itu, fa'ajja'ahu, lalu dibaringkan, ya, thumma dzabahahu, membaringkannya itu dihadapkan ke kiblat. Kalau di sini kiblatnya kan di arah barat, berarti dihadapkan ke barat, terus kepalanya berarti di selatan, posisinya di selatan. Nah, begitu sunnahnya. Fa'aja'ahu thumma dzabahu. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau membaca, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, thumma dhuha bihi. Ketika hendak menyembelih, beliau membaca bismillahi Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah ini, min Muhammadin, dari Muhammad. Beliau yang menyembelih dan mengucapkan atau menyebut namanya sendiri, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin, dan keluarganya Muhammad, kata beliau, wa min ummati Muhammadin, dan untuk umatnya Muhammad. Jadi sebenarnya kita itu sudah berkurbannya oleh Rasulullah. Pokoknya yang umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diniati kurban. Thumma dhuha bihi, kemudian disembelih. Ini riwayat Imam Muslim. Dari dua hadis ini ada fiqhul hadisnya. Dalam cara fikihnya, pertama menunjukkan masru'iyatul udhiyah, disyariatkannya berkurban. Kemudian yang kedua, antakunal udhiyatu minal ghanami istihbaban, hendaknya binatang kurbannya itu ya minal ghanam, kambing, itu yang sangat dianjurkan, ya, dari hadis ini. Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazi at-tadhiyati min jami'i bahimatil an'am. Akan tetapi ulama itu sepakat
boleh berkurban dengan semua binatang ternak. Apa binatang ternak? Ya sapi, onta, sapi, ya, kambing. Wa inna makhtalafu fil afdali. Tapi ulama itu berbeda pendapat mengenai keutamaannya. Warrajihu annahu al-ghanamu. Yang paling unggul adalah ghanam, kambing, ya. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarahu bidzalik. Karena seperti itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amarahu bidzalik, dan Rasulullah pun memerintahkan seperti itu. Kemudian thumma ajma'u annahu la yajuzu tadhiyatu bi ghairi mahimatil an'am. Kemudian ulama sepakat bahwa tidak bolehnya berkurban dengan selain binatang ternak tadi. Illa ma haka 'anil Hasan bin Shalih annahu jawwazal tadhiyata bi baqaratil wahshi an asyaratin. Tapi ada pendapat yang ada sebuah hikayah dari Hasan bin Shalih bahwa dia membolehkan berkurban bi baqaratil wahshi dengan sapi liar. Sapi liar tuh di mana ada ya? Yang nggak diurus itu, yang nggak diternak. Menghukumi sah ya an asyaratin untuk 10 orang. Nah, an asyarah wadzabiyu an wahid. Bahkan menurut Hasan bin Shalih ini, sapi liar itu bisa an asyarah untuk 10, diniatkan untuk 10 orang. Wadzabiyu an wahidin. Nah, beliau juga berpendapat bahwa rusa, dhabiyu itu rusa, juga bisa dibuat kurban an wahidin untuk 1 orang. Waruya an Asma at-tadhiyatu bil khail. Ada riwayat dari Asma, dia mengatakan bahwa berkurban bisa dengan khail, kuda. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu rawa annahu dhaha bidikin. Bahkan di sini disebutkan Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa beliau berudhiyah atau berkurban dengan bidikin. Apa dik itu? Ayam jago. Tapi begini, jadi ini hanya untuk kita ketahui saja. Cuman kembalikan kepada kesepakatan ulama. Nah, tadi sudah disebutkan, ulama itu sepakat bahwa yang boleh digunakan untuk berkurban ya bahimatul an'am, binatang ternak yang sudah disebutkan tadi. Ini biasanya kalau orang benar-benar pengen berkurban tapi kondisinya nggak mampu masih, tapi pengen. Ya kalau di sini jangan diamalkan, diketawain biasanya. Siapa mau kurban ini? Ini si fulan. Apa sapi apa kambing? Bukan, ayam. Kemudian yang ketiga, ayyakunal kabshu amlahan. Nah, hendaknya kalau kambing kibas, ya kalau kambing kibas ya amlahan. Amlahan itu berwarna putih kombinasi hitam itu. Karena Rasulullah seperti liman arada tadhiyata bi kabsin. Bagi orang yang ingin berkurban dengan jenis kambing kibas itu, diupayakan seperti itu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan afdalul kibashi inda sahabati al-bidu. Kambing yang paling utama itu menurut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bidu,
inda sahabah, yaitu berwarna albidu, putih saja ya, nggak ada kombinasi. Thumma sufru, atau kalau nggak putih ya yang berwarna sufur, kuning. Thummal ghabar wa hiya al-kibasul lati la yasfu bayaduha. Nah, kalau nggak ada lagi maka kambing yang berwarna abu-abu, ya, berdebu. Wa hiya al-kibas allati la yasfu bayaduha, yaitu kambing yang warna putihnya nggak jelas, ya abu-abu berarti ya. Tsummal balqu allati ba'daha abyad wa ba'daha aswad. Kalau nggak ada lagi ya al-balqu, yang sebagian berwarna putih, wa ba'daha aswad, sebagiannya lagi berwarna hitam. Kalau nggak ada lagi tsummas sudu, yang berwarna hitam secara keseluruhan. Pilihan hitam itu kalau kambing, kalau nggak ada lagi yang warna lain ya. Menurut Imam Nawawi seperti itu. Nah, tadi proses penyembelihan, posisi binatang kurbannya, hewan kurbannya itu idja'ul udhiyah, membaringkannya hadap ke kiblat. Wastahabbu ayyakuna dzalika 'alal janibil aisar. Nah, ulama menganjurkan itu dibaringkan kepada sisi kiri. Berarti kalau misal ketika mau dirobohkan, misal ini binatangnya ada ke sana, robohnya ke kiri ya, ke kiri dirobohkannya, dimiringkan ke kiri. Nah, kalau terus dihadapkan ke kiblat, berarti ya tadi itu kepalanya di selatan, binatangnya hadapkan ke kiblat, miringnya ke kiblat. Tawal mudahhi lidzabhi binafsihi. Kemudian anjuran untuk si pengkurban supaya disembelih sendiri. Tapi kalau misal udah nggak bisa, kadang orang kan nggak tegaan, ada yang nggak kuat lihat darah, udah pasrahkan ke panitia saja. Nah, ini kalau bisa, kalau mampu bisa ya hendaknya sembelih sendiri. Mantap. Nah, kemudian tadi ada lafaz bismillah ketika Rasulullah menyembelih satu kambing kibas, kemudian Rasulullah niatnya seperti itu. Ini untuk Nabi sendiri ya. Kemudian untuk keluarganya dan untuk umatnya. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum soal ini ada sunnah, kesunahan itu dibagi menjadi dua. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah. Ya, kalau sunnah kifayah itu sunnah yang misal dalam satu kakak, satu keluarga itu ada 5 orang, kemudian bapaknya saja yang beli kambing misalnya besar, kemudian disembelih dan diniatkan untuk keluarganya ini satu kakak, itu cukup masuk dalam kategori sunnah. Ini namanya sunnah kaifiyah, kifayah, sunnah kifayah. Ada sunnah kedua disebut sunnah ainiyah, sunnah secara individu masing-masing. Dalam 5 kakak, biar saya belikan masing-masing kambing kelima-limanya. Nah, ini masuk kategori sunnah ainiyah, masing-masing berkurban satu kambing. Sunnah. Nah, terus apakah kalau ada yang menghukumi wajib?
Tapi dalam kesepakatan ulama di sini jumhurnya mengatakan sunnah muakkadah, ya, berkurban itu ya. Masuk kategori wajib. Ya, wajibnya itu kalau bernazar, nanti anak saya kalau lulus saya mau berkurban, tahun depan saya kurban, ya wajib itu. Dan kalau sudah masuk kategori wajib, maka si pengkurban itu sama sekali tidak dibolehkan untuk mencicipi atau ngambil sebagian, baik sebagian kecil atau sebagian besar dari binatang kurbannya. Itu kalau nazar, nah, karena sudah masuk wajib. Anak saya kalau lulus saya mau berkurban, saya kurbankan dia, berkurban untuk si anak misalnya tahun depan. Nah ketika disembelih itu kurbannya, nggak boleh sama sekali makan daging kurbannya ya. Itu kalau nazar. Kemudian bisa dikatakan wajib yang kedua kalau sudah ta'yin, menunjuk, ini binatang ini tahun depan saya kurbankan. Wajib itu binatangnya itu tuh, karena sudah ta'yin, sudah terlanjur nunjuk. Kemudian riwayat berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, ya mampu, walam yudhi, tapi enggan berkurban, maka apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat dengan musola kami, dengan tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa hampir wajib. Bahkan ada ulama yang mengambil kesimpulan dari hadis ini berarti wajib. Tapi ulama sepakatnya jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi orang yang memiliki kemampuan tapi enggan mau berkurban, maka ancaman Rasulullah apa? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Bisa-bisa nggak bisa haji itu, nggak bisa umroh itu, kalaupun kaya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu, fala yaqrabanna musallana. Jadi kalau mampu ya berkurban. Nah, dari hadis ini ada keterangan di sini, al-awwalu haditsu Ummi Salamah inda Muslimin, idza dakhalat al-ashru fa arada ahadukum ay yudhhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wala min basharihi syai'an. Nah, kalau sudah kurang 10 hari, ya, masuk ke 10 dari penyembelihannya, dari Idul Adha, berarti mulai tanggal 1 Dzulhijjah ya. Fa arada ahadukum, kemudian salah seorang di antara kalian ayyudhhiya, mau berkurban, fala ya'khudhu, maka tidak diperkenankan, min sya'ri, menghilangkan rambut, wala min basyarihi syai'an, ya, sedikit pun tidak diperkenankan menghilangkan sesuatu dari rambut atau kulitnya. Qala Syafi'i qawluhu fa arada yadullu ala adamil wujub. Imam Syafi'i berpendapat dari kata aradah tadi, siapa yang ingin berkurban, maka yadullu ala adamil wujub. Ini menunjukkan bahwa ini bukan kewajiban, ini tidaklah wajib, kata Imam Syafi'i. Cuman kan biasanya yang sudah yang sudah tersebar
nggak wajib, nggak boleh motong kuku, nggak boleh. Dari Imam Syafi'i di sini yadul ala adamil wujub, tidak wajibnya. Ya masuk ke sunnah, berarti sunnah muakkadah juga bagi pengkurban yang ingin berkurban, maka hendaklah ya jangan motong kuku selama 10 hari ini, dari hari ke-1 Dzulhijjah sampai pelaksanaan kurbannya. Jangan motong rambut. Makanya sebelum itu ya cukur dulu rambutnya kalau mau potong rambut. Lanjut, wa an Jundub bin Sufyan, dari sahabat Jundub bin Sufyan, qala syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillahi, muttafaqun alaih. Nah, satu hadis lagi ya, karena waktunya ternyata sudah 33 menit. Dari sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, ia menceritakan aku mengalami kurban, ya bersama hari kurban bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat idnya bersama dengan orang-orang, dengan manusia, dengan sahabat-sahabatnya, nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Rasulullah melihat ada kambing yang sudah terpotong, sudah disembelih, sudah selesai sembelihannya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, man dzabaha qabla as-salat falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang melakukan penyembelihan sebelum pelaksanaan sholat idnya, maka disuruh ngulang oleh Rasulullah, falyadhbah syatan makanaha, maka sembelih lagi satu kambing sebagai gantinya. Wa man lam yakun dzabaha, dan siapa yang belum melakukan penyembelihan, maka hendaklah ketika nyembelih menyebut nama Allah. Itu kata Nabi, muttafaq alaih. Jadi pelaksanaan sembelihan itu setelah sholat idnya, jangan sebelumnya. Ini muttafaq alaih. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih panjang bahasanya, cuman waktunya kayaknya udah lama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ustaz yang telah menjelaskan tentang qadiyah atau kurban. Mungkin sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada jamaah, silakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita tutup kajian subuh ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.